Assalamualaikum. Selamat datang di Kisah Malam Kalian. Perkenalkan, nama saya Pak Ben. Kejadian ini terjadi sekitar bulan April tahun 2022. Tidak lama setelah pemerintah mencabut larangan bepergian jauh dan mudik. Saat itu, saya dan anak saya merencanakan perjalanan ke Yogyakarta. Di sana masih ada banyak barang milik anak saya yang tertinggal sejak ia kuliah. Barang-barang dari semester 1 hingga 7. Waktu itu pandemi membuat segalanya tertunda, jadi kami memutuskan untuk segera membereskan semuanya. Pagi-pagi sekali kami berangkat. Jalan masih basah oleh embun, udara dingin tapi segar. Sudah hampir 3 tahun saya tidak melakukan perjalanan jauh, jadi suasananya terasa berbeda. Saya seperti bertemu lagi dengan kebebasan. Kami tidak terburu-buru. Sesekali berhenti di masjid untuk beristirahat atau membeli minuman di pinggir jalan. Kadang saya sengaja memperlambat mobil hanya untuk menikmati pemandangan. Tidak ada target waktu. Yang penting, kami sampai Jogja dengan selamat. Perjalanan itu memakan waktu hampir 12 jam. Sekitar pukul 7 malam kami baru tiba di Jogja. Tujuan pertama saya bukan kos anak saya, melainkan rumah adik saya di Jalan Kolonel Sugiono. Saya sengaja tidak memberi kabar lebih dulu. Begitu pintu rumah terbuka, wajah adik saya menunjukkan ekspresi campuran antara kaget dan bahagia. Kami menghabiskan waktu lama untuk berbincang, menumpahkan rasa rindu yang tertahan selama bertahun-tahun. Malam itu saya tertidur sangat pulas. Badan terasa lelah, tapi hati ringan. Keesokan paginya, setelah sarapan sederhana, saya berpamitan. Tugas utama saya belum selesai, mengambil barang-barang anak saya di Kabupaten Bantul. Perjalanan dari Jogja ke Bantul memakan waktu sekitar 45 menit, atau 1 jam jika jalanan padat. Sekitar pukul 12 siang, kami tiba di tempat kos anak saya. Bapak kos menyambut dengan ramah. Kami sempat berbincang sebentar sebelum mulai beres-beres. Barang yang harus dibawa ternyata sangat banyak. Pakaian, alat gambar, tumpukan tugas, kasur lipat, dan bantal. Saya harus menyusunnya dengan hati-hati agar muat di dalam mobil. Setelah 2 hingga 3 jam, mobil benar-benar penuh sesak. Hanya tersisa sedikit ruang untuk bergerak. Sekitar pukul 3 sore, setelah berpamitan dan memastikan tidak ada yang tertinggal, kami mulai melanjutkan perjalanan pulang ke Cirebon. Jalur keluar dari Jogja melewati Wates, yang saat itu cukup padat karena hari Minggu. Banyak mobil berpelat B lalu lalang, para wisatawan atau pemudik yang hendak kembali ke arah barat. Laju mobil kami jadi sedikit lambat. Menjelang maghrib, akhirnya kami sampai di Gombong. Saya memutuskan untuk berhenti sejenak di sana. Kami salat, makan malam, dan mengisi bensin hingga penuh. Saya tahu bahwa jalur dari Gombong menuju Cirebon melewati daerah perbukitan. Di sepanjang jalan itu jarang ada pom bensin atau warung makan. Setelah semuanya siap, kami melanjutkan perjalanan. Menurut perkiraan, 2 jam kemudian seharusnya kami sudah keluar dari wilayah tersebut. Namun 2 jam berlalu, dan saya mulai menyadari sesuatu yang ganjil. Pemandangan di luar jendela tidak saya kenali. Jalan ini terasa asing. Padahal, saya sudah berkali-kali melewati rute Cirebon-Jogja dan hafal setiap tikungan besar. Tapi malam itu rasanya berbeda. Saya mengurangi kecepatan mobil, berusaha mencari rambu jalan atau nama daerah. Tetapi, tidak ada satupun yang terlihat. Pom bensin tidak ada. Lampu jalan pun mulai jarang.
Di kiri dan kanan hanya hutan. Dan sejak beberapa menit terakhir, tidak ada satupun mobil yang melintas. Naluri saya mulai mengatakan bahwa kami tersesat. Saya memutuskan untuk berbalik arah. Lampu sen kanan sudah saya nyalakan, dan tangan saya bersiap memutar setir. Namun belum sempat saya berbelok, dari arah belakang terdengar suara deru mesin yang kencang. Dalam hitungan detik, rombongan mobil melintas cepat. Cahaya lampu mereka begitu terang hingga menembus kabut tipis di jalan. Ada sekitar 6 atau 7 mobil. Semuanya melaju rapat dan seolah bergerak dalam satu iring-iringan. Saya sempat berpikir, mobil sebagus itu pasti tahu jalan. Mereka mungkin menuju arah Jakarta. Tanpa banyak pertimbangan, saya memutuskan untuk mengikuti mereka dari belakang. Saya menjadi mobil paling belakang, dengan jarak sekitar 10 meter dari mobil terakhir. Namun anehnya, saya tidak bisa melihat plat nomor mobil-mobil itu. Sorot lampunya begitu kuat, menyilaukan, dan membuat huruf-huruf di plat seakan lenyap. Saya menambah kecepatan hingga 100 km per jam, tapi tetap saja tidak bisa mendekat. Mereka seperti melaju di kecepatan yang tidak masuk akal. Cepat, tapi halus, tanpa sedikit pun goyangan. Dalam hati, saya hanya berpikir sederhana. Sudahlah, ikuti saja. Ini pasti jalan yang benar. Sudah 2 jam saya menyetir tanpa henti, tapi jalan yang kami lewati tidak juga menunjukkan tanda kehidupan. Tidak ada keramaian, tidak ada lampu toko, bahkan pom bensin pun tidak terlihat. Biasanya di jalur-jalur utama, setelah beberapa jam perjalanan pasti ada permukiman kecil. Paling tidak 1-2 warung atau minimarket seperti Indomaret atau Alfamart. Tapi malam itu tidak ada apa-apa. Jalanan terasa panjang, gelap, dan asing. Rasa tidak enak mulai muncul di dada. Saya berpikir, jangan-jangan sejak tadi saya salah jalan. Naluri saya berkata begitu. Saya menyesal sudah mengikuti rombongan mobil itu. Sepertinya ini salah, batin saya. Dari awal sudah salah. Harusnya saya balik arah saja. Saya memutuskan untuk berhenti dan berbalik. Kecepatan mobil saya perlahan saya turunkan. Namun saat saya memperlambat laju kendaraan, saya menyadari sesuatu. Rombongan mobil di depan juga ikut mengurangi kecepatan. Dari yang tadinya sekitar 100 km per jam, menurun menjadi 90, lalu 80, hingga akhirnya mereka berhenti total di sebuah persimpangan. Secara refleks, saya ikut berhenti di belakang mereka. Di seberang jalan, saya melihat sebuah bangunan besar. Bentuknya seperti rumah bergaya Eropa, berdiri mencolok di tengah kegelapan. Dari jarak tempat saya berhenti, terlihat jelas rumah itu diterangi cahaya lampu yang sangat terang, bahkan memantul di aspal yang lembab. Di halaman depannya ada banyak orang berkumpul. Saya melihat meja-meja panjang tersusun rapi, dan beberapa sosok seolah sedang berpesta. Dalam hati saya berpikir, mungkin semacam acara malam atau begadang, seperti yang sering diadakan di desa-desa Jawa. Namun semakin lama saya memperhatikan, semakin banyak keanehan yang saya rasakan. Orang-orang di sana terlihat berwarna-warni. Ada yang kulitnya merah, ada yang biru, ada yang hitam. Kebanyakan berwarna merah menyala. Pandangan saya sempat berputar, berusaha meyakinkan diri bahwa mungkin itu hanya efek cahaya dari lampu pesta. Memang ada lampu yang berputar di sana, mirip lampu disko. Sehingga saya masih mencoba berpikir logis. Satu persatu mobil di depan membuka pintunya. Dari dalam, keluar orang-orang yang warnanya sama dengan kerumunan di depan rumah itu. Merah, biru, dan sebagian hitam. Tubuh mereka bergerak perlahan, tapi anehnya tidak ada suara. Tidak ada tawa, tidak ada musik.
Mereka hanya berjalan ke arah rumah besar itu. Dari tempat saya duduk, pemandangan itu terasa tidak masuk akal. Dalam hati saya bergumam, mungkin ini semacam pertunjukan atau acara unik. Tapi pikiran logis saya segera kalah oleh perasaan aneh yang mulai menekan dada. Saya sadar, saya seharusnya tidak ada di sini. Saya ingin berbalik arah, tapi saya tidak tahu lagi di mana saya berada. Jalan yang saya lewati sejak tadi terlalu sepi untuk dihafal. Saya berencana turun untuk bertanya arah. Saat itu juga, saya membuka pintu mobil, tapi pintu itu langsung terbentur sesuatu yang keras. Suaranya pelan, tapi cukup membuat saya terkejut. Saya buru-buru menutup pintu lagi, takut kalau menabrak pohon atau tiang. Ini mobil sewaan, dan saya tidak ingin menambah masalah. Saat saya menoleh ke samping untuk memastikan apa yang menghalangi, tiba-tiba ada wajah menempel di jendela saya. Saya refleks mundur. Wajah itu aneh. Kulitnya merah tua seperti terbakar. Hidungnya kecil, mirip hidung kucing. Matanya menyala merah, tanpa bagian putih sama sekali. Dan yang paling membuat saya tertegun adalah lidahnya. Bercabang seperti lidah ular, keluar masuk dari mulutnya perlahan. Dari hidungnya keluar asap tipis, disertai bau busuk bercampur menyan yang langsung menusuk hidung saya. Saya tidak bisa bergerak, tubuh saya lemas, seperti disetrum. Mata saya terbuka, tapi tangan dan kaki tak bisa digerakkan. Hanya pikiran saya yang masih sadar. Dalam hati saya tahu makhluk itu bukan manusia, tapi saya terlalu takut untuk mengucapkannya. Saya hanya bisa memandangi wajahnya yang begitu dekat. Jaraknya tidak sampai sejengkal dari muka saya. Makhluk itu tersenyum, senyum yang dingin tanpa rasa. Lalu, dengan langkah perlahan, ia berjalan melewati sisi mobil saya. Dari kaca depan, saya bisa melihat postur tubuhnya. Tingginya hampir 2 kali tinggi manusia biasa, dan setiap langkahnya seperti membuat udara di sekitarnya ikut berat. Kakinya saja hampir setinggi mobil saya. Ia berpakaian seperti hansip, memakai seragam hijau tua, lengkap dengan sabuk dan topi. Tapi bentuk tubuh dan wajahnya terlalu janggal untuk disebut manusia. Saat berjalan melewati saya, makhluk itu menoleh sedikit. Dengan suara berat dan dalam, ia berkata, "Sudah sampai, Pak. Jangan kemana-mana." Nada suaranya pelan, tapi cukup untuk membuat bulu kuduk saya berdiri. Setelah itu, ia berjalan menuju rombongan mobil yang berhenti di depan. Dari kejauhan, saya melihatnya berdiri tegak, seperti penjaga gerbang yang sedang menyambut tamu. Ia menunduk sedikit setiap kali salah satu makhluk berwarna keluar dari mobil. Saya masih terdiam di kursi, tubuh saya kaku. Saya menoleh ke arah anak saya di kursi sebelah, tapi lidah saya keluh. Saya ingin bicara, tapi suara tidak keluar. Anak saya tampak panik, matanya lebar menatap ke arah rumah besar itu. Kami berdua tidak tahu di mana sebenarnya kami berada malam itu. Dari balik kaca mobil, saya masih bisa melihat jelas apa yang terjadi di depan. Dari mobil paling depan, keluar satu sosok yang sepertinya menjadi pusat perhatian. Posturnya tegap, dan dari pakaian yang ia kenakan, jas hitam seperti gaya Eropa kuno, saya bisa menebak kalau dia adalah laki-laki. Di lehernya tergantung kalung bunga, dan di belakangnya berjalan beberapa anak kecil berbaris rapi. Sekilas, pemandangan itu mirip prosesi pengantin di dunia manusia. Tapi semakin lama saya memperhatikan, semakin jelas kalau makhluk itu bukan manusia. Hidungnya pesek seperti hidung kucing Anggora, matanya terlalu besar, dan lidahnya terjulur panjang seperti lidah ular bergerak keluar masuk. Ada pula beberapa makhluk lain di barisan itu dengan wajah yang tidak kalah aneh.
Ada yang bermoncong seperti anjing, ada yang pipinya lebar dan berwarna kebiruan. Namun kebanyakan dari mereka berkulit merah, seolah warna itu menjadi ciri utama kelompok ini. Saya tidak tahu apakah warna mereka menandakan sesuatu, pangkat mungkin, atau hanya sekadar perbedaan jenis. Yang jelas, pemandangan itu membuat dada saya terasa berat. Rombongan dari mobil itu berjalan perlahan menuju rumah besar yang tadi saya lihat. Dari arah berlawanan, keluar kelompok lain, yang sepertinya tuan rumah pesta. Kulit mereka berbeda, didominasi warna hijau tua, bahkan wajah-wajah mereka tampak lebih keras dan menyeramkan. Saya memperhatikan dari jauh dan menduga, mungkin kelompok hijau ini adalah keluarga pihak perempuan, sementara yang merah dari pihak laki-laki. Karena suasana di depan rumah itu benar-benar seperti penyambutan pengantin. Ada tamu yang berdiri, ada yang membawa baki, dan ada yang berjajar rapi di pinggir jalan seperti sedang menyambut seseorang yang penting. Saya hanya bisa melihat dari balik kemudi. Tubuh saya masih lemas. Entah kenapa, saya merasa seperti dipaksa untuk menyaksikan semuanya. Saya tidak bisa mengalihkan pandangan. Saat prosesi itu berlangsung, terdengar suara dari arah belakang. Suara langkah kaki berat, teratur, seperti barisan tentara yang berjalan. Saya menoleh pelan. Dari arah gelap di belakang mobil, muncul lagi rombongan lain. Mereka berjalan melewati mobil saya, dan kali ini jarak mereka sangat dekat. Kaca jendela mobil sudah saya buka separuh, tapi tubuh saya tetap tidak bisa bergerak. Saya hanya duduk diam, dengan mata yang terus memandangi mereka satu persatu. Mereka membawa baki dan keranjang dari anyaman bambu. Dari atas baki itu, saya bisa melihat isi yang membuat perut saya berputar. Tulang-tulang besar seperti tulang sapi atau kerbau, dipotong rapi dan disusun bertumpuk. Di baki lain, ada kacang tanah. Tapi entah kenapa, kacang itu berwarna kehitaman dan berbau aneh. Saya hanya bisa menelan ludah, mencoba tidak terlalu memikirkannya. Namun hal yang paling membuat saya kehilangan tenaga adalah ketika melihat bahwa di antara rombongan itu ada manusia. Tubuh mereka kurus, kulitnya kotor, dan di leher mereka terikat rantai besi. Mereka berjalan tertunduk, seperti binatang yang sedang digiring. Pakaian mereka robek, hanya menyisakan kain di pinggang. Beberapa di antara mereka menatap ke arah saya, tatapan kosong tapi memelas. Saat itu saya sadar bahwa mereka sadar akan keadaannya. Dada saya sesak. Saya menunduk, menutup mulut agar tidak bersuara. Dalam hati saya hanya bisa berdoa, "Ya Allah, lindungi saya. Jangan biarkan saya jadi seperti mereka." Rombongan itu terus lewat di depan mobil saya tanpa suara. Hanya langkah kaki dan desiran angin yang terasa berat. Jumlah mereka banyak, ratusan mungkin. Beberapa makhluk berukuran sangat besar. Hanya terlihat sebagian kakinya yang hitam legam dan bersisik. Ada juga yang terbang di atas, dengan suara kepakan sayap keras seperti burung raksasa. Suara itu menggema di antara pepohonan, membuat malam terasa lebih dingin dari sebelumnya. Setelah rombongan itu lewat, udara di sekitar mobil tiba-tiba berubah. Angin yang tadinya dingin, kini membawa bau-bau aneh yang silih berganti. Kadang tercium menyan yang tajam, seperti asap yang baru padam. Tak lama, berubah menjadi bau busuk, mirip kotoran atau saluran air yang lama tidak dibersihkan. Lalu, berganti lagi menjadi wangi melati dan Kamboja yang terlalu kuat, sampai rasanya mual. Angin membawa semua bau itu berganti-ganti,
seolah ada banyak sumber aroma yang datang dari segala arah. Saya tidak bisa berbuat apa-apa, hanya duduk diam dan menerima semuanya. Ada saat di mana bau itu berubah lagi, bau kotoran manusia. Saya tidak tahu dari mana datangnya. Hidung saya mulai perih, tapi saya tidak punya tenaga untuk menutup atau menyingkir. Rasanya seperti tubuh saya terperangkap dalam udara yang bukan milik dunia ini. Beberapa menit kemudian, pesta itu tampak semakin ramai. Dari posisi saya di dalam mobil, saya bisa melihat para tamu duduk di meja-meja panjang di halaman rumah besar itu. Mereka dijamu dengan makanan dan minuman oleh pelayan-pelayan yang ternyata adalah manusia. Kulit mereka berbeda. Warna coklat seperti saya dan anak saya berbeda jelas dari makhluk-makhluk lain yang berwarna merah, hijau, atau hitam. Beberapa kali saya melihat mereka ditendang oleh makhluk yang sedang duduk hanya karena salah meletakkan bagi. Saya sampai bertanya dalam hati, dosa apa mereka? Kenapa manusia bisa ada di tempat seperti ini? Saya tidak tahu berapa lama saya memperhatikan pemandangan itu. Semua berlangsung tanpa suara. Tidak ada tawa, tidak ada musik. Yang terdengar hanya bunyi dentingan botol dan gelas, pelan tapi jelas. Saya tidak tahu apakah mereka benar-benar diam atau telinga saya yang tidak mampu mendengar frekuensi suara mereka. Hanya satu yang pasti, pemandangan itu membuat dada saya makin sesak. Saya sempat mencari-cari sosok pengantin yang tadi saya lihat, tapi barisan depan sudah masuk ke dalam rumah besar itu, tertutup oleh kerumunan tamu yang berdiri. Dari arah luar, saya hanya melihat bayangan-bayangan yang bergerak di bawah cahaya lampu putih. Lalu tercium lagi bau alkohol yang menyengat. Saya tidak tahu dari mana asalnya, tapi mungkin dari meja-meja di tengah pesta itu. Para pelayan manusia membawa nampan berisi botol dan gelas. Saya bisa melihat tangan mereka gemetar saat menyajikannya. Di tengah rasa takut itu, saya hanya bisa berdoa pelan di dalam hati. Ya Allah, tolong saya, bangunkan saya, biar saya sadar. Saya tidak mau lihat ini lagi. Dan seolah doa itu didengar, tiba-tiba punggung saya terasa ditampar pelan dari belakang. Sadar, Pak. Bapak dengar nggak? Suara anak saya terdengar panik. Ia memanggil saya berkali-kali sambil mengguncang bahu saya. Saya butuh beberapa detik untuk benar-benar sadar. Dan ketika mata saya kembali fokus ke depan, pesta itu sudah hilang. Rumah besar bergaya Eropa yang tadi berdiri megah kini lenyap, berganti pemandangan hutan lebat yang gelap. Pohon-pohon menjulang tinggi, menutupi langit malam. Udara yang tadinya hangat karena lampu kini berubah dingin dan lembab. Saya masih bisa melihat satu pohon besar di depan mobil. Batangnya tebal, mungkin selebar 2 meter. Dari cahaya lampu mobil, terlihat akar-akarnya menjalar ke jalan, seolah ingin menahan siapapun yang lewat. Anak saya tampak kebingungan. Wajahnya pucat, matanya liar melihat ke sekeliling. Ini di mana, Pak? Kok jadi hutan? Suaranya gemetar. Saya tidak bisa langsung menjawab. Mulut saya kaku, bibir bergerak tapi tidak keluar suara. Tubuh saya masih lemas, dan jantung saya berdetak sangat cepat. Akhirnya anak saya mengambil air minum dari mobil, lalu memaksa saya meneguk sedikit. Setelah air itu menyentuh tenggorokan, saya perlahan bisa bicara. Bapak juga nggak tahu, tapi tadi bukan di sini, jawab saya pelan. Pikiran saya masih kacau, sulit membedakan mimpi dan kenyataan. Anak saya lalu menyalakan senter dari HP-nya, menyorot jalan di depan. Ia membuka pintu mobil dan membantu saya bergeser ke kursi penumpang.
Saya terlalu lemah untuk menolak. Ia mengambil alih kemudi, menyalakan mobil, dan anehnya, mesinnya hidup seperti biasa, tanpa tanda gangguan. Lampu depan menyala terang, menembus kabut tipis yang menggantung di antara pohon. Yang kami lihat di luar hanyalah hutan. Tidak ada rumah, tidak ada tamu, tidak ada pesta. Hanya pepohonan besar dan jalan aspal kecil yang entah menuju kemana. Anak saya tampak gelisah. Dari suara lirih yang keluar dari bibirnya, saya tahu ia sedang membaca ayat-ayat pendek dari Al-Quran. Suaranya pelan, namun jelas, seolah-olah mencoba menenangkan dirinya sendiri sekaligus melindungi kami berdua. Di tengah malam yang sunyi itu, lantunan doa anak saya terdengar seperti satu-satunya hal yang masih terasa hidup. Beberapa saat kemudian, ia memutuskan bahwa kami sebaiknya berbalik arah saja. Katanya, jalan ini terasa salah dan tidak ada ujungnya. Saya menyetujuinya, meski dengan satu permintaan jangan sampai berputar di depan pohon besar yang berdiri tidak jauh dari mobil. Ada perasaan tidak enak di hati saya setiap kali menatap pohon itu. Batangnya besar, gelap, dan entah kenapa terasa seperti sedang memperhatikan kami dari balik bayangan. Anak saya paham maksud saya. Ia menjalankan mobil perlahan, mencari celah untuk berputar arah di jalan sempit itu. Di sisi kiri, hanya ada jurang gelap yang tak terlihat dasarnya. Beberapa kali mobil harus maju dan mundur sedikit demi sedikit. Sampai akhirnya setelah beberapa kali percobaan, kami berhasil berbalik arah. Begitu mobil mulai berbalik, saya menoleh sekilas ke arah pohon itu, dan seketika napas saya berhenti. Dari dahan-dahan pohon itu tampak banyak makhluk bergelantungan. Tubuh mereka berwarna-warni, merah, hijau, biru, sama seperti yang saya lihat dalam pesta aneh tadi. Dari tubuh mereka keluar cahaya redup seperti bara yang hampir padam. Jumlahnya banyak, dan semuanya seperti sedang menatap ke arah mobil kami. Saya spontan berdoa dalam hati, meminta perlindungan. Tapi semakin saya berdoa, makhluk-makhluk itu justru terlihat semakin jelas. Sementara itu, anak saya tetap tidak melihat apapun. Ia fokus menyetir, sama sekali tidak menyadari pemandangan yang sedang saya lihat. Mobil terus melaju perlahan, menembus malam yang terasa begitu panjang. Di sepanjang perjalanan, beberapa hewan liar tampak menyeberang. Babi hutan, anjing, dan beberapa bayangan cepat yang tidak sempat saya kenali. Suara ranting dan rumput tinggi sesekali terdengar di bawah mobil. Saya sempat memperingatkan anak saya agar berhati-hati, supaya tidak meluncur ke jurang di sisi kiri jalan. Setelah hampir setengah jam, sebuah cahaya tampak dari kejauhan. Lampu motor. Anak saya terlihat sedikit lega. Ia yakin itu pertanda bahwa kami sudah mulai mendekati pemukiman. Saya ikut menatap ke depan. Dan benar, sebuah motor melaju ke arah kami dari ujung jalan yang gelap. Untuk sesaat saya merasa lega. Setidaknya ada tanda kehidupan di tengah kesunyian ini. Namun perasaan lega itu tidak bertahan lama. Begitu motor itu mendekat, saya sadar ada yang salah. Pengendaranya memang tampak normal, tapi sosok yang dibonceng di belakangnya membuat darah saya berhenti mengalir. Rambutnya panjang, hitam pekat, menjuntai menutupi wajah. Bajunya putih lusuh dan tubuhnya tidak benar-benar duduk di atas jok, melainkan melayang. Udara di dalam mobil langsung berubah dingin. Saya tahu betul apa yang baru saja saya lihat, tapi saya memilih diam. Anak saya menatap lurus ke depan, berusaha tidak bereaksi, seolah pura-pura tidak melihat apapun.
Dari ventilasi udara samar-samar tercium bau anyir yang tidak asing lagi. Kami terus melaju perlahan, berusaha keluar dari kawasan itu. Namun tidak lama kemudian, anak saya mengerem mendadak. Katanya, ada orang yang berbaring di tengah jalan. Saya menatap ke depan. Dalam cahaya lampu mobil, tampak sosok tubuh berwarna merah, berambut panjang, tergeletak di atas aspal. Saya langsung merasa tidak enak. Insting saya mengatakan itu bukan manusia. Namun anak saya ragu, takut kalau yang tergeletak itu orang sungguhan. Saya tahu ia masih memegang logika, sementara saya sudah kehilangan pegangan antara nyata dan tidak. Akhirnya, saya memintanya untuk terus melaju. Mobil bergerak perlahan mendekat ke arah sosok itu. Begitu jarak hanya tinggal beberapa meter, saya menahan napas. Namun anehnya, tidak ada benturan apapun. Ban mobil tidak menabrak, tidak mengguling, tidak merasakan hambatan sedikit pun. Sosok itu lenyap begitu saja, seperti kabut yang diterobos cahaya. Setelah itu kami berdua diam cukup lama. Tidak ada yang bicara. Malam terasa begitu panjang, dan jalan di depan seolah tak pernah habis. Setiap bayangan pohon di pinggir jalan tampak hidup seperti sesuatu yang sedang menunggu kami lewat. Setelah sekitar 1 jam, dari kejauhan mulai tampak beberapa cahaya kecil. Mungkin dari rumah penduduk. Perasaan lega sempat muncul lagi di dada saya. Akhirnya, setelah sekian lama, kami melihat tanda-tanda peradaban. Di sisi kanan jalan tampak tegalan, bekas sawah yang kering. Tak jauh dari situ, kami sampai di sebuah perempatan kecil. Jalan bercabang 3, kanan, kiri, dan lurus. Tidak ada rambu, tidak ada petunjuk arah. Kami sempat berhenti sebentar untuk memastikan arah mana yang harus diambil. Melihat dari kejauhan, sisi kanan tampak ada cahaya, entah dari rumah atau pos ronda. Maka kami memutuskan berbelok ke kanan, berharap itu membawa kami keluar dari hutan. Namun ternyata jalan itu justru semakin rusak. Aspal berubah menjadi tanah berbatu, penuh lubang, dan semakin lama semakin sempit. Mobil berguncang hebat. Saya mulai merasa keputusan kami salah. Tapi untuk berbalik pun sudah mustahil. Gelap di belakang membuat pandangan tidak tembus. Akhirnya kami berhenti. Jalan di depan terlalu sempit dan diapit oleh pepohonan. Hanya kegelapan yang menunggu di kedua arah. Saya meminta anak saya untuk mematikan mesin dulu dan menenangkan diri. Malam itu terasa begitu sunyi. Tidak ada suara kendaraan lain. Hanya bunyi jangkrik dan desir angin yang kadang terdengar seperti bisikan. Mobil kami berhenti di jalan sempit itu, diapit pepohonan tinggi yang bergoyang pelan diterpa angin. Awalnya, saya hanya ingin menenangkan diri. Namun tidak lama setelah mesin dimatikan, dari atas terdengar suara aneh, seperti benda berat jatuh menghantam atap mobil. Bunyi itu berulang. Keras, berat, dan terasa sampai ke setir. Saya mengira itu buah jatuh, mungkin dari pohon di atas mobil. Angin malam memang cukup kencang, tapi dugaan itu buyar begitu salah satu benda yang jatuh mengenai kaca depan dan berhenti di sana tanpa bergulir. Saat saya menoleh, saya langsung merinding. Benda itu bukan buah. Bentuknya bulat seperti jeruk bali. Tapi di permukaannya ada mata dan mulut yang menyeringai. Di daerah saya, Cirebon, orang menyebutnya gelundung ceringis. Makhluk itu bukan cuma benda mati. Saya bisa melihat matanya bergerak, menatap ke arah kami, sambil membuka mulut kecilnya lebar-lebar, memperlihatkan barisan gigi yang tajam dan kotor. Anak saya menjerit histeris, wajahnya pucat, tubuhnya gemetar, hampir tidak bisa bernapas. Umurnya baru 25 tahun
belum pernah menghadapi hal-hal seperti ini. Sementara saya, meski kaget luar biasa, berusaha menahan diri. Usia yang lebih tua mungkin membuat saya sedikit lebih kuat menahan panik. Tapi, tetap saja rasa takut itu mengguncang. Beberapa detik saya hanya bisa menatap benda itu. Namun, ketika lebih banyak buah serupa berjatuhan dan menempel di atap serta kaca mobil, rasa panik mulai berubah menjadi dorongan kuat untuk bertindak. Entah dari mana datangnya tenaga itu, tiba-tiba saya merasa mampu bergerak kembali. Dalam hati saya tahu, saya tidak boleh membiarkan anak saya kehilangan kendali. Saya menarik tubuh anak saya yang hampir pingsan, memindahkannya ke kursi sebelah, lalu mengambil alih kemudi. Jantung saya berdegup keras. Saya tidak lagi peduli dengan apapun di luar sana. Sambil berusaha membaca doa, saya menyalakan mesin mobil dan menginjak pedal gas. Jalan di depan sempit dan rusak, tapi saya tidak punya pilihan. Di depan dan di belakang sama-sama gelap. Ketika mobil mulai melaju, beberapa makhluk itu bergelinding di jalan. Ada yang menabrak bodi mobil. Terdengar bunyi hantaman keras dari segala arah. Saya terus menancap gas sambil beristighfar berulang kali. Rasa takut dan keputusasaan bercampur jadi satu. Jumlah makhluk itu semakin banyak. Dari kaca depan, saya bisa melihat sedikitnya 6 atau 7 buah bundar berguling di tengah jalan. Setiap kali mobil melindas, terasa seperti menghantam benda lunak. Tidak sekeras batu, tapi cukup untuk membuat mobil berguncang hebat. Saya tidak berani berhenti, hanya terus maju dalam gelap, berharap semua itu segera berakhir. Lama-kelamaan, suara benturan mulai berkurang. Jalan di depan terlihat sedikit lebih rata, dan dari kejauhan muncul cahaya kecil yang menyerupai lampu. Saya terus melaju ke arah cahaya itu, sampai akhirnya tampak beberapa bangunan sederhana di pinggir jalan. Rupanya kami mulai memasuki sebuah desa. Saya menghela napas berat. Tapi di saat yang sama suara langkah kaki terdengar mendekat. Dari arah pos ronda, beberapa orang muncul membawa senter dan tongkat kayu. Mereka tampak curiga, mungkin heran ada mobil masuk ke desanya lewat jalan gelap pada jam seperti ini. Mobil saya langsung diberhentikan. Beberapa orang menyorotkan senter ke arah kami. Dari sorotan cahaya itu, saya bisa melihat wajah mereka yang tegang, seolah siap menghadapi pencuri. Saya buru-buru menurunkan kaca jendela dan menjelaskan siapa kami. Anak saya saat itu sudah terlalu lemas untuk bicara, jadi semua penjelasan saya yang sampaikan. Saya mengatakan bahwa kami dari Yogyakarta dan tersesat di jalan gunung. Mobil yang penuh dengan barang-barang milik anak saya sempat membuat mereka curiga. Namun setelah saya perlihatkan isinya, pakaian, bantal, kasur lipat, dan tumpukan tugas kuliah arsitektur, ekspresi mereka mulai melunak. Beberapa warga kemudian mengantar kami ke pos ronda untuk beristirahat. Di sana, sudah ada beberapa orang yang menunggu. Salah satu dari mereka menghubungi kepala desa, dan tak lama kemudian seorang pria paruh baya datang dengan sepeda motor. Dialah kepala desa yang kemudian mendengarkan penjelasan saya dari awal. Saya menceritakan semuanya. Perjalanan dari Jogja, tersesat di jalan sunyi, sampai pertemuan dengan makhluk-makhluk aneh di tengah hutan. Kepala desa mendengarkan dengan serius tanpa memotong. Setelah saya selesai bercerita, ia menghela napas panjang dan berkata bahwa kami sangat beruntung. Katanya, daerah yang kami lewati dikenal sangat angker. Di sana tidak ada perampok, tidak ada penjahat. Bahkan tidak ada warga yang berani melintas setelah malam tiba. Yang ditakutkan hanyalah makhluk halus yang sering menyesatkan orang lewat. Banyak yang hilang di daerah itu, dan sebagian
ditemukan dalam kondisi mengenaskan di jurang. Mendengar itu, tubuh saya kembali merinding. Saya baru sadar betapa dekatnya kami dengan kematian malam itu. Kepala desa mengatakan lagi bahwa keberuntungan kami bisa keluar dari sana bukan karena jalan yang benar, tapi karena mereka melepaskan kami. Kalimat itu terngiang lama di kepala saya. Kepala desa kemudian menjelaskan sesuatu yang membuat saya terdiam lama. Katanya, tempat yang saya lewati tadi malam adalah Gunung Lio, sebuah gunung di wilayah Kabupaten Brebes yang sudah lama dikenal angker. Jalan itu memang bisa tembus ke daerah Salem, tapi berbahaya. Jalurnya naik turun jurang, dan kalau orang luar tidak mengenal medan, bisa tersesat atau jatuh tanpa sempat ditemukan. Ia bilang, saya beruntung masih bisa kembali dalam keadaan hidup. Lalu kepala desa menceritakan sebuah mitos yang sudah ada sejak zaman Belanda. Katanya, pengantin baru dilarang keras melewati jalur Gunung Lio, terutama menjelang malam. Konon, gunung itu sering meminta tumbal dari pasangan yang baru menikah. Sudah banyak kejadian serupa. Bahkan 3 bulan sebelumnya, ada sepasang suami istri asal Tegal yang mencoba lewat sana karena pemandangannya indah dan jalannya tembus ke Jogja. Mereka hilang selama seminggu. Warga menemukannya di dasar jurang dalam keadaan tak bernyawa. Sejak itu, masyarakat sekitar semakin jarang berani melintas setelah matahari turun. Saya mendengarkan semua penjelasan itu dengan kepala menunduk. Rasanya sulit percaya, tapi terlalu banyak yang terjadi malam itu untuk disebut kebetulan. Kepala desa kemudian menyarankan agar kami beristirahat di pos ronda sampai subuh. Katanya, malam itu masih rawan. Mungkin, kata dia, ada makhluk yang masih menempel pada saya. Energi yang belum sepenuhnya hilang. Ia memperingatkan agar tidak langsung pulang sebelum azan pertama berkumandang, supaya mereka tidak ikut sampai ke rumah. Saya tidak begitu paham maksudnya, tapi kepala desa terlihat yakin. Sebelum pamit, ia menyarankan agar nanti, setelah sampai di Cirebon, saya pergi ke daerah Gunung Jati. Katanya, di sana banyak kiai yang bisa membantu membuang sisa-sisa ketempelan makhluk halus. Ia juga mengingatkan agar saya tidak terlalu banyak bercerita tentang kejadian malam itu, karena bisa memperkuat ikatan dengan dunia mereka. Cukup disampaikan di sini saja, begitu katanya. Kami menginap sejenak di pos ronda. Saat azan subuh terdengar dari kejauhan, warga mulai bersiap ke sawah. Kepala desa memberi petunjuk arah keluar desa. Lurus sekitar setengah jam, belok kiri di percabangan, lalu terus sekitar 1 jam sampai bertemu jalan besar menuju Jawa Barat. Saya mengikuti arah itu, dan benar, sekitar siang hari kami akhirnya tiba kembali di Cirebon. Mobil yang saya sewa kondisinya rusak di beberapa bagian. Lampu depan retak, bodi rusak di sisi kanan. Saya mengaku pada pemilik rental dan berjanji akan memperbaikinya. Tapi masalah tidak berhenti di situ. Beberapa hari setelah kembali ke rumah, saya mulai merasakan sesuatu yang aneh. Tubuh saya sering terasa berat. Dada saya sesak tanpa sebab. Usaha yang selama ini lancar tiba-tiba sepi pelanggan. Orang-orang bilang toko saya sering tutup, padahal saya merasa selalu buka. Awalnya saya mengira itu hanya kebetulan, tapi lama-lama saya teringat ucapan kepala desa tentang energi yang menempel. Mungkin memang ada sesuatu yang ikut pulang bersama saya dari Gunung Lio. Akhirnya saya memutuskan mengikuti sarannya. Saya menghubungi seorang teman lama yang tinggal di daerah pedalaman, dekat kompleks makam Gunung Jati. Ia membawa saya menemui seorang ustadz. Begitu melihat saya, ustadz itu langsung berkata bahwa tubuh saya berat
karena banyak makhluk halus yang menempel. Katanya, mereka terbawa dari tempat yang saya lewati dan masih mengikuti saya. Ia menawarkan untuk membantu mengusirnya. Saya tidak sepenuhnya percaya, tapi waktu itu saya sudah kelelahan. Prosesnya sederhana. Saya disirami air doa dan dipijat di bagian punggung. Anehnya, setelah itu tubuh saya benar-benar terasa lebih ringan. Napas saya lega. Tapi Ustadz itu bilang, belum semuanya hilang. Katanya, sebagian dari makhluk itu mungkin sudah menetap di rumah saya sendiri. Saya pulang dengan rasa was-was. Ustadz itu berjanji akan datang ke rumah suatu waktu untuk menyelesaikan semuanya, tapi sampai sekarang belum sempat. Entah kenapa, saya masih sering merasa diawasi di malam hari. Kadang saat rumah sudah gelap, saya mencium bau menyan samar di ruang tamu, seperti yang pernah saya cium di Gunung Lio. Sampai hari ini, saya belum benar-benar yakin apa yang sebenarnya terjadi malam itu. Apakah saya tersesat, bermimpi, atau benar-benar memasuki dunia lain? Tapi satu hal yang pasti, sejak malam itu, hidup saya tidak pernah benar-benar sama lagi. Baiklah, sekian dulu cerita kami kali ini. Kami mohon maaf jika ada kesalahan dalam perkataan dan pengucapan saat membawakan cerita. Terima kasih banyak untuk Pak Ben yang telah membagikan ceritanya. Bagaimana pendapat kalian dari cerita ini? Semoga dengan kisah ini dapat menghibur sahabat semua. Dan saya Sandi undur diri. Sampai jumpa lagi di kisah kami selanjutnya.